Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Sebelum kita mempelajari apa itu persamaan garis lurus, konsep dari garis lurus itu sendiri merupakan dalam matematika itu disebut dengan linear. Jadi nama lain garis lurus dalam matematika itu disebut linear. Nah, konsep dari garis lurus itu adalah jika ada garis seperti ini. Misalnya kita kasih nih namanya ruas garis B. Nah, ini ruas garis B ini dikatakan dia garis lurus karena dia tidak ada bergelombang maupun bergerigi. Kalau kita tulis seperti ini, ruas garis A ini juga merupakan garis lurus. Tapi ada beda antara garis B dengan garis A. Kalau garis B ini dia tegak lurus, kalau garis A ini dia lurus juga, tetapi dia menunjuk kepada arah yang bukan tegak lurus. Nah, disebut dia dengan garis lurus tapi memiliki kemiringan. Nah, ini yang akan kita pelajari juga di persamaan garis lurus. Jadi ini garisnya tidak miring, tapi dia juga garis lurus. Ini dikatakan garis lurus, tapi dia memiliki kemiringan atau disebut dengan gradien. Kalau ada garis seperti ini, misalnya ini garis K. Nah, garis K ini bukan disebut garis lurus. Nah, konsep dari garis lurus itu tidak bergelombang dan juga tidak ada bergerigi seperti ini. Memang lurus walaupun arahnya mau kemanapun. Kalau tidak ada gelombang dan lurus itu disebut dengan garis lurus. Nah, kemudian apa persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus itu yang pertama, ada beberapa buku menulis Y sama dengan MX ditambah C. Ada juga buku yang lain menulis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, apa perbedaan dan kesamaan dari bentuk persamaan garis lurus? Padahal bentuknya seperti berbeda, padahal sama-sama mewakili garis lurus. Nah, kalau yang Y sama dengan MX ditambah C, ini cara nulisnya. Pokoknya kalau dia garis lurus yang dimaksud pada persamaan ini merupakan garis lurus yang memiliki variabel X dan Y. Karena nanti M ini merupakan kemiringan, berarti harus ada variabel Y dan variabel X. Sejatinya itu sesuai dengan ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, bikin grafik garis lurusnya di sini, di sumbu koordinat kartesius ini, sehingga harus ada variabel X dan variabel Y. Kemudian pangkat dari variabel Y dan X-nya bagaimana? Pangkatnya 1. Kalau pangkat 2 namanya merupakan persamaan kuadrat. Ini bentuknya kalau ditulis dari Y dulu sama dengan MX ditambah C. Nah, C ini merupakan konstanta. Konstanta ini boleh ada atau boleh tidak. Nanti Ibu beri contoh. Kemudian bentuk yang versi keduanya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sini memiliki kesamaan dengan yang ini, sama-sama memiliki variabel Y dan X. Nih X juga Y, sama-sama memiliki keduanya. Karena persamaan garis lurus yang di sini itu dia memiliki kemiringan. Bukan persamaan garis lurus yang tegak lurus. Nah, ini ada variabel X, ini ada variabel Y. Kemudian C ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ini mewakili konstanta. Artinya boleh ada angka di sini, boleh C ini pindah pula dia ke sebelah sininya. Nah, sekarang contohnya Ibu kasih Y sama dengan 3X ditambah C. Nah, ini bentuk dari persamaan garis lurus. C ini kita ganti aja dengan sembarang angka. Pokoknya angka bilangan tersendiri tanpa ada variabel di sebelahnya. Ibu ambil aja C-nya 4. Berarti contoh dari bentuk persamaan ini, misalnya penulisannya Y sama dengan 3X tambah 4. Ini masih bentuk persamaan garis. Atau ada juga yang nulis 3X ditambah 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini juga masih bentuk persamaan garis lurus. Karena ada variabel X dan Y-nya, kemudian pangkatnya pangkat 1. Nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3, dan seterusnya. Atau ada juga yang nulis persamaan garis itu seperti 4X dikurang 5Y sama dengan 20 misalnya. Nah, ini seperti tadi,
negatif 12 dengan 20 ini merupakan konstanta, artinya boleh dia berada sebelum di ruas kiri ini, atau boleh juga berada di ruas kanan. Atau ini boleh juga ditulis Y sama dengan negatif 2X dikurang 2. Masih boleh, masih bentuk persamaan ini. Yang nggak boleh itu misalnya Y kuadrat 2X dikurang 2. Nah, ini bukan merupakan persamaan garis. Ini tidak merupakan persamaan garis karena di sini variabelnya pangkat 2. Artinya bentuknya itu diingat kembali karena persamaan garis lurus di sini kita berpacu kepada sebuah adanya gradien atau kemiringan, sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX ditambah C, atau bentuk yang lainnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau ada juga yang nulis paling sederhananya, misalnya 3X. Nah, ini juga termasuk persamaan garis. Artinya konstanta ini, angka yang berdiri sendiri ini tanpa ada variabel-variabel di belakangnya, ini boleh ada konstanta di persamaan garis, boleh juga tidak ada. Jadi bukan sebuah kewajiban bahwa kalau tidak ada konstanta ini bukan persamaan garis, bukan ya. Pokoknya angka konstanta yang berdiri sendiri ini itu boleh ada, boleh tidak. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu menggambar grafik persamaan garis. Nah, kalau kita disuruh menggambar grafik persamaan garis, maka langkah yang pertama apa yang harus kita ketahui? Kita misalnya nih, Ibu ada satu titik seperti ini. Misalnya titik A. Untuk titik A ini, pertanyaan pertama, ada berapa garis yang bisa dibuat oleh titik A ini? Maka akan banyak sekali kemungkinan. Yang pertama bisa jadi aja Ibu tulis seperti ini. Nah, ada garis yang melalui titik A, ke situ misalnya si K. Kemudian boleh juga ke sini, misalnya Ibu mau ke bawah. Nah, ini berarti misalnya Ibu kasih namanya garis M. Atau Ibu boleh juga nulisnya seperti itu, ini garis P. Nah, kira-kira dari satu titik A ini berapa banyak kemungkinan garis yang bisa dibuat? Kemungkinannya tak terhingga. Kenapa? Kan masih bisa ke situ, ke sini, kemari. Jadi banyak bisa garis yang dibuat kalau hanya ada satu titik. Nah, sekarang kita mau membuat persamaan garis grafik ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau seandainya ini ada titik A, ini ada titik B. Nah, ini ada titik A, ini ada titik B. Berarti kalau ada dua titik, berarti arah garis dan garisnya pasti bisa dibuat. Kita hubungkan saja titiknya A ke B. Nah, terbentuklah garis AB namanya. Berarti untuk membuat sebuah garis minimal harus ada dua titik. Bagaimana kalau satu titik? Nah, ini kejadiannya. Banyak kemungkinan arah garisnya tidak menentu. Tapi kalau sudah ada dua titik, maka akan terbentuk sebuah garis yang pasti arahnya kemana, kemiringannya kemana. Kemudian di samping itu, kalau ada 3 titik, ya boleh-boleh saja. Artinya kan lebih rapat lagi, misalnya ada C, ada D di sini, boleh-boleh juga. Berarti seminimal mungkin ada berapa titik yang harus kita cari untuk membuat sebuah garis? Ada 2 titik. Berarti untuk menggambar sebuah grafik dibutuhkan minimal 2 titik. Dibutuhkan minimal 2 titik untuk membuat grafik persamaan garis. Nah, cara membaca titik bagaimana? Dengan X, Y. Kenapa? Karena kita mau melukis grafiknya pada sumbu koordinat kartesius ini. Ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Sehingga untuk mendapatkan sebuah titik, itu cara bacanya X, Y. Sumbu X-nya berapa titiknya, kemudian ke sumbu Y-nya berapa. Nah, langsung saja kepada contoh. Buatlah grafik garis
Y sama dengan 5X dikurang 4. Nah, kita disuruh bagaimana caranya membuat grafik garis Y sama dengan 5X dikurang 4. Nah, berarti langkah pertama yaitu ambil sembarang titik. Misalnya titik X-nya maunya sama dengan berapa. Balik lagi ke sini. Kalau kita bicara koordinat kartesius, berarti sumbu X dengan sumbu Y itu dimulai dari 0. Pas di titik tengah ini. Titik tengah ini disebut ini 0. Kemudian di kirinya 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Kemudian ke kirinya min 1, min 2. Kemudian sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3. Ini min 1, min 2. Begitu ya. Berarti untuk mendapatkan titik X, Y, kita misalkan saja X-nya mau diambil berapa. Nah, ini berarti ini yang sumbu X-nya. Boleh dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Atau X-nya boleh aja 0 diambil. Atau boleh 1, boleh negatif 1. Maupun 100, X sama dengan 100, boleh juga. Tapi nanti Y-nya akan semakin besar lagi. Grafiknya ke atas ini. Diperpanjang. Misalnya yang sederhana, Ibu ambil X-nya sama dengan 1. Misalnya kalau Ibu ambil X sama dengan 1, berapa nilai Y? Berarti masukkan ke persamaan yang ini. Y sama dengan 5X dikurang 4. 5X dikurang 4, gantilah nilai X yang ini, yang kita misalkan sama dengan 1 ke sini. Berarti Y sama dengan 5 dikali 1 dikurang 4. Berarti Y sama dengan 5 kali 1, 5. Dikurang 4, dapatlah Y sama dengan 1. Jadi, jika X-nya sama dengan 1, Y yang diperoleh juga 1. Berarti diperolehlah titiknya. Nah, penulisan titik bagaimana tadi? X, Y. Berarti ini bentuk X-nya berapa tadi? 1. Y yang diperoleh berapa tadi? 1. Berarti 1,1. Kemudian tadi cara untuk membuat sebuah garis itu kan minimal ada 2 titik. Berarti kita lihat lagi nih. 1 titik berikutnya. Kita ambillah nilai X-nya sama dengan berapa lagi. Kita coba ya. Cukup 2 saja titik udah bisa membuat sebuah garis. Misalnya Ibu ambil aja yang paling sederhana nih, 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Kan itu yang dicari. Kita masukkan ke persamaan yang ditanyakan di soal. Y sama dengan 5X dikurang 4. Karena X-nya tadinya 0, kita ganti dengan ke sini. X yang ini berarti Y sama dengan 5 dikali 0 dikurang 4. Berarti Y sama dengan 5 dikali 0 berapa? 0. Dikurang 4 berarti Y sama dengan 0 dikurang 4 yaitu min 4. Berarti apa kesimpulannya? Nah, titik yang kedua diperoleh apa? X-nya X, Y. Aturannya tadi. Berarti karena X-nya 0, Y-nya min 4, berarti 0, min 4. Berarti gimana cara kita? Kita buatlah grafiknya lagi. Nah, cara membuat grafik itu harus konsisten ukurannya. Nah, misalnya ya, kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, misalnya ini sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Misalnya ya, jaraknya itu harus pas. Kalau kalian memiliki buku kotak-kotak, harus satu kotak semuanya. Atau seperti Ibu nih. Nah, garis tengah ini, misalnya nih 1 cm, 1 cm, 1 cm ukurannya ya. Harus konsisten semuanya, nggak boleh tidak konsisten. Kemudian, nih 1, ini juga 1 cm semuanya. 1, 1, 1. Kita perpanjang lagi. Nah, berarti ini ya. Berarti di tengah ini 0. Ini min 1, 1, min 2, min 3, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ke atas positif, kalau sumbu Y ke bawahnya negatif. Min 1. Ini kita ukur lagi ya.
Ini berarti sini. Ini min 1, min 2, min 3, ini min 4. Nah, sekarang kita masukkan titik yang diperoleh tadi. Titik 1,1, kemudian di bawah titik 0, min 4. Kalau titik 1,1 di mana? Berarti X-nya yang 1, Y-nya 1. Kalau sepanjang sini kan nih X nih, sumbu X. Yang tegak lurus sumbu Y. Berarti satunya di mana? Berarti sini. Kalau 1 X-nya 1, Y-nya berapa tadi? 1. Berarti kalau dia 1 nih positif, berarti kita melangkah ke atas 1 langkah. Nah, berarti ini nih. Titik 1,1. Kemudian titik yang kedua berapa? 0, min 4. 0 ini kan X. Nah, sepanjang X mana 0? Ini. Pas di garis ini. Kemudian Y-nya berapa? Negatif 4. Berarti kita karena dia negatif, kita melangkah ke bawah sebanyak 4 langkah. Di 1, 2, 3, 4. Pas di garis ini, itulah yang disebut dengan 0, min 4. Dari dua titik yang diperoleh ini, maka kita buatlah garis. Nah, inilah yang disebut dengan garis dengan persamaan. Nah, ini garisnya. Ini garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan garis Y sama dengan 5X dikurang 4. Artinya ini ada panah ke atas, artinya garis ini bisa diperpanjang secara terus-menerus. Yang ini ke bawah bisa diperpanjang secara terus-menerus. Inilah yang disebut dengan garis Y sama dengan 5X dikurang 4. Nah, inilah grafiknya. Wajib kita dari dua titik ini kita sambung dengan garis. Nah, garis inilah yang kita cari tadi. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, misalnya ya, ini soal yang kedua. Buatlah grafik garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana cara kita membuatnya? Berarti langkah pertama apa tadi? Ambillah sembarang titik. Misalnya, kalau bentuk persamaannya seperti ini, 2X ditambah 3Y dikurang 6, maka ambillah sembarang nilai X-nya terlebih dahulu. Sama dengan cara yang tadi. Nah, yang terendah Ibu ambil aja lah X-nya sama dengan 0 dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Nah, itu yang ditanya. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti ini 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, tadi X sama dengan 0 kan? Kita substitusikan kemari. Berarti ini 2, X-nya dikali dengan 0, kemudian ditambah dengan 3Y dikurang 6 sama dengan 0. 2 kali 0 berapa? 0. Ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. 0 ditambah 3Y, 3Y. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini itu ini 3Y dengan dikurang 6 nggak bisa langsung dikurang karena berbeda jenisnya. Yang satu punya variabel Y, yang satu cuman konstanta atau angka biasa. Sehingga untuk mendapatkan nilai Y yang kita cari, kedua ini harus kita pisahkan. Berarti ini 3Y, ini sama dengan yang negatif 6 di kiri kita pindahkan ke kanan. Negatif 6 dipindahkan ke sini menjadi positif 6 karena sudah pindah haluan. Berarti berapa nilai Y? Tutup nilai Y. Berarti 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Dapat nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti diperoleh berapa titiknya? Titik yang diperoleh tadi X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Berarti titiknya 0,2. Itu titik yang pertama. Kemudian kita ambil lagi sembarang titik. Kalau seandainya tadi X-nya sudah sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang seperti ini,
bagusnya kita ambil Y-nya yang sama dengan 0. Boleh X-nya sama dengan 1 ambil Bu? Boleh, bebas saja. Ini Bu cobakan kalau Y-nya sama dengan 0 berarti berapa nilai X-nya. Nah sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti ini tadi 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah sekarang ini Y-nya yang sama dengan 0 kita substitusikan kemari. Berarti ini 2X ditambah 3, Y-nya dikali dengan 0, kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah sekarang berapa ini? 2X ditambah 3 kali 0, 0 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini 2X 0 dikurang 6, kurang 6 sama dengan 0. 0 ini kan sama aja, udah nggak ada lagi. Berarti karena di sini 2X dengan negatif 6 ini berbeda, satu variabel satu angka saja, maka mereka dipisah sama dengan cara yang tadi. Berarti ini menjadi 2X sama dengan yang negatif 6 dipindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Menjadi 6. Berapa nilai X? Tutup X. Berarti 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? Dapat X sama dengan 3. Nah, berarti apa titik kedua yang kita peroleh? Berarti tadi kan penulisan titik kan X, Y. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Jangan lupa ya, penulisan titik itu dimulai dari X, Y. Setelah diperoleh dua titik ini, tinggal kita buat grafik garisnya. Kita buat. Sumbunya kita lihat garisnya harus sama ya, konsisten 1 cm 1 cm semuanya. Kemudian ini sumbu X sudah, kita coba sumbu Y nya 1 2 3 1 2 3. Kita tulis angka-angkanya. Ini 0 di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3, 4. Ini sumbu X, yang di atas sumbu Y. Ini 1, 2, 3. Nah sekarang tadi berapa titik yang kita peroleh? Ini titik pertama ini, titik kedua ini. Nah berarti kalau titiknya 0,2, gimana cara kita nulis? Berarti X-nya yang 0. Kan penulisan titik tadi X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Sepanjang ini mana yang X-nya 0? Yang ini, di tengah. Tengah sini kita berdiri dulu. Kemudian Y-nya berapa tadi? 2 kan? Kalau 2 berarti 2 langkah ke atas. 1, 2. Nah pas di sini. Inilah titik 0,2. Kemudian mana titik yang lain? 3,0. Berarti X-nya yang 3. Sepanjang ini mana yang X-nya 3 ini? Y-nya apa tadi? 0. Kalau Y-nya 0 berarti nggak bisa melangkah kemanapun. Berarti tetap di sini. Inilah titik 3,0. Dari dua titik ini kita sambung menjadi sebuah garis. Itulah yang disebut dengan garis yang ditanyakan dan diminta oleh soal. Ini ke atas bisa, berarti garis ini merupakan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah inilah grafik garis 2X tambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.